Dan hormat kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami boleh semakin berkenan, biar hidup kami boleh semakin mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Karena sudah terlalu banyak waktu yang kami pakai untuk hidup menurut keinginan kami. Ini adalah waktu untuk kami hidup menurut keinginan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan saudara, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Banyak yang sudah pergi jalan-jalan ya. Tapi bersyukur kita yang masih ada, ya tetap cari Tuhan dimanapun kita berada. Iya, tema hari ini adalah berdoa dan berjaga-jagalah ya. Puji Tuhan kalau firman Tuhan masih mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan berdoa. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Matius 24, tadi kita sudah baca ayat 42 mulai. Injil Matius 24 ayat 42, di sana dikatakan firman Tuhan, kita baca bersama, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Alkitab selalu berkata bahwa Tuhan akan datang di saat yang tidak terduga. Berarti enggak kita pikirin, ya kita tidak menduga gitu, bisa jadi ya nanti malam. Kok enggak ada amin ya? Saudara mau enggak Tuhan cepat datang? Nah ini pada enggak mau Tuhan datang, masih betah di dunia ya. Susah juga kalau masih pada betah di dunia ini ya. Ya di saat yang tidak kamu duga, ya Tuhan akan datang. Selalu Alkitab mengingatkan Tuhan itu akan datang di saat yang gak kita duga-duga. Makanya diingatkan supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai lupa diri ya. Karena Tuhan akan datang di saat yang tidak terduga, seperti pencuri di malam hari. Ya gak ada kan yang tahu kalau pencuri itu datang. Ya rumah saya pernah kemasukan maling saudara. Dan kita baru sadar benar-benar pagi hari ketika mau cari handphone. Ya waduh, handphone di meja hilang semua nih, ditaruh di luar kan, hilang semua, laptop hilang, baru lihat loh jendelanya dicungkil. Wah tadi malam ada pencuri masuk, bahkan kita nggak tahu sampai kita bangun, ya pencurinya sudah pergi. Lalu anak saya bilang, tadi malam sebenarnya aku denger loh ada yang kruk 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 kruk. Ya saya bilang, kenapa kamu nggak bangun terus kamu pukulin pintunya, ayo gitu. Lah kan saya nggak duga kalau itu pencuri. Wong selama ini aman-aman aja kok. Selama ini nggak pernah ada kejadian. Jadi anak saya bilang ya saya menghibur diri, kucing kali. Ya, bahkan orang akan berkata ya kucing kali. Tuhan udah mau datang. Itulah yang dimaksud karena kita nih nggak nyangka. Lalu ketika pagi kita bilang, ya iya ya saya juga baru nyesel. Saya bilang, ya soalnya jendelanya kita belum pasang teralis. Kenapa ya kita nggak pasang teralis? Kan harusnya berjaga-jaga. Ya itu karena kelalaian kita. Ya kenapa jendela pindah rumah belum dipasang teralis, dengan gampang orang bisa cungkil. Ya lalu anak saya bilang, kenapa ya aku enggak bangun terus aku ketok-ketok itu supaya dia lari. Ya semua hanya kenapa dan kenapa. Karena enggak ada yang tahu kapan pencuri akan datang. Masalahnya pencuri juga datang enggak SMS dulu. Ya dia enggak telepon dulu, kasih tahu halo selamat malam, nanti malam saya mau datang ya. Mau ngapa? Mau maling ke rumah kamu. Ya kalau dia kasih tahu kita pasti sudah panggil polisi, sudah berjaga di depan rumah. Seperti itu loh ibaratnya Tuhan itu mau datang, enggak diduga, enggak disangka. Makanya Alkitab bilang berjaga-jaga. Sebab kalau orang tahu nanti malam akan datang pencuri, pasti dia berjaga-jaga. Ya kita suruh satpam jaga depan rumah, polisi. Kenapa? Soalnya tadi malam saya ditelepon, katanya besok dia mau datang pak. Ya polisi berjaga-jaga itu saudara. Masalahnya pencuri itu enggak pernah ingetin kapan dia mau datang. Jadi kenapa Alkitab menggambarkan seperti pencuri pada waktu malam yang tidak terduga, tidak disangka. Ya memang namanya itu tidak pernah kita duga. Tapi Alkitab kasih bocoran, kasih warning supaya kita berjaga-jaga.
hendaklah kamu itu siap sedia. Di dalam hal apa? Dalam hal iman kita, dalam kekudusan kita. Kita ada di penghujung tahun 2024, ayo koreksi diri lagi. Ini apa yang perlu aku benahi dari hidupku ini? Amin. Kalau ada yang masih jatuh bangun dalam dosa, ayo tinggalkan anak-anak muda ya, hidup di dalam kenajisan, dalam percabulan, minuman keras, rokok, dugem, orang tua pun juga banyak ya yang masih hidup dalam kepahitan. Ayo toh kita benerin hidup kita. Bagaimana kita berjaga-jaga? Yang pertama, ayo buang semua dosa. Berjaga dalam kekudusan. Mungkin Tuhan datang masih lama kali ya, tapi kan yang namanya kematian itu juga hari Tuhan untuk kita ya, karena kalau kita sudah mati nggak sempat lagi saudara mau minta ampun, mau benerin diri, udah nggak bisa. Nah sekarang ini waktu kita hidup ini waktunya kita berbenah. Hendaklah kamu siap sedia, kata firman Tuhan ini ya, supaya apa? Anak manusia itu datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayo siap-siap ya, selalu jangan-jangan Tuhan datang besok ya, karena itu kalau aku masih ada kepahitan ini, aku mau beresin dalam nama Tuhan Yesus. Aku nih kepahitan sama mertuaku, dalam nama Yesus aku mengasihi mertuaku. Amin. Gak ada yang amin. Gak ada mertua ini semua ya. Atau ya sudah nggak ada kepahitan, atau terlalu pahit malah nggak bilang amin ya. Aku kepahitan nih sama iparku, aku kepahitan nih sama suamiku, sama istriku. Ayo kita beresin Bapak Ibu ya, supaya hidup ini ya dianggap kita ini siap sedia. Yang pertama, siap sedia itu apa? Berjaga-jaga itu apa? Bereskan hidupmu. Jangan terus jatuh bangun di dalam dosa. Tapi kita bereskan apa yang perlu kita bereskan. Ayo ini waktunya. Ya jangan tunda lagi. Banyak orang itu bertobat ditunda terus. Ya, makanya tahun 2025 itu saya punya cita-cita mau menggenapkan semua harapan saya di 2024 yang belum terwujud, yang sudah saya rindukan dari 2023 dan sudah saya doakan dari 2022 dan itu sudah ada dari 2021. Berarti hidupmu nggak berubah, cuma halu aja. Ngomong mau tobat, ngomong mau serius dengan Tuhan, ngomong mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup sama Tuhan, tapi gak pernah terwujud. Ayo kita jangan tunda lagi, ini waktunya kita bertobat. Karena kita harus siap berbenah Bapak Ibu ya. Yang namanya kematian bisa datang kapan saja, yang namanya kiamat Tuhan datang itu juga bisa datang kapan saja ya. Melihat keadaan yang sudah semakin tidak menentu, ayo semakin giat mengejar perkenanan Tuhan. Kenapa kita juga harus berjaga-jaga? Kenapa kita harus beresin hidup kita? Karena hanya orang-orang yang mengejar perkenanan Tuhan yang akan mengalami penyertaan Tuhan di tahun 2025. Kita nggak tahu akan seperti apa. Tapi kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Dia menyertai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Bagian kita hormati Tuhan. Bagian dari berjaga-jaga itu. Hidup menghormati Tuhan, hidup mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, apa artinya menghormati Tuhan? Kita takut untuk berbuat dosa karena kita menghormati Tuhan. Bahwa Dia melihat semua yang kita lakukan di dunia ini. Yang kedua, bagaimana kita itu berjaga-jaga? Saya pengen kita baca lanjut ayat 45. Setelah ayat ini ada lanjutannya. Biasanya firman Tuhan itu memberi dari ayat berikut di bawah itu peneguhan dan jalan keluar. Ya, ayat 45, bagaimana kita ini bisa berjaga-jaga saudara? Di sana Yesus sendiri memberi perumpamaan. Dia berkata begini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Tuhan menggambarkan dirinya itu sebagai tuan rumah yang akan pulang. Dan kita ini hamba-hambanya. Di perumpamaan yang lain dikatakan kalau tuan rumah itu bepergian, maka dia percayakan semua pekerjaan kepada hamba-hambanya di rumah, para pembantunya, ya, para pelayan-pelayannya. Zaman dulu mereka disebut hamba, dengan kata kasarnya yaitu budak, ya. Lalu siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang waktu tuannya pergi dia tetap bekerja, dia diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makan pada waktunya. Tuannya itu bilang, aku mau pergi ya dalam beberapa waktu.
Tapi kamu saya kasih kepercayaan, ya kamu urus semua pekerjaanku, ya, dan jangan sampai ada salah satu dari hamba-hamba atau anak-anakku tuh yang kelaparan. Kamu yang bertugas untuk memberikan mereka makan. Ya, dan siapakah ditanya di situ? Hamba yang setia. Kita ini semua adalah hambanya Tuhan. Artinya budaknya Tuhan. Kalau kita bicara tentang hamba, salah satu cara untuk berjaga-jaga adalah kita ini harus melakukan keinginan dan kehendak dari Tuannya dong. Ya, saudara kerja sama bos. Bos bilang saya mau keluar kota ya, dalam minggu ini kamu harus selesaikan tugas ini. Saudara ngomong, nggak mau, saya juga sibuk, dipecat nggak? Ya dipecat lah, sama bos kok berani? Ya sama Tuhan kok berani? Ya pasti kalau hamba yang setia dikasih tugas dia akan ngomong apa? Baik Tuanku. Hari ini Tuhan itu tidak ada lagi di dunia. Dan dia berjanji satu saat dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Namun selama dia tinggalkan kita ini, makanya Tuhan Yesus bilang ketika satu saat nanti di akhir zaman dia datang kembali, dia nggak tanya macam-macam saudara. Setelah dia menolak semua orang-orang yang mengaku-ngaku kenal dia, Tuhan Yesus berkata, di situ aku akan berterus terang, aku berkata aku tidak kenal kamu, tapi ngaku-ngaku hamba. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Disitulah aku akan berkata, marilah kamu hai sekalian yang melakukan kehendakku. Yang akan dikumpulkan pada akhirnya ketika Tuhan datang adalah hamba-hamba yang setia melakukan kehendak Tuhan. Pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuannya. Kita semua pasti punya karunia dalam hidup kita Bapak Ibu. Yang harus kita kerjakan, kita pakai untuk menggenapi kehendak Tuhan atas hidup kita. Semua bapak-bapak di tempat ini punya karunia gembala. Bilang amin bapak-bapak. Nggak usah menatap saya dengan wajah yang seperti itu. Saya tahu kau kaget dan bingung. Siapa? Hamba yang setia. Kenapa saya berkata semua bapak-bapak itu punya karunia gembala? Karena di bawahmu itu ada istri dan anak-anak yang harus kau gembalakan. Itu tugas pertama loh. Kalau engkau gagal dalam hal ini maka sudah. Kau bukan hamba yang setia. Tugasmu itu memberitahu istri dan anak-anakmu tentang firman Tuhan. Lah bapaknya aja gak pernah ngajar firman, bapaknya aja gak pernah melakukan firman. Bagaimana mungkin anak-anaknya, istrinya juga mau bertobat? Saya tahu banyak sekali keluarga hancur. Kenapa rumah tangga gagal? Karena setiap kepala keluarga kehilangan tugas ilahi di dalam rumah tangga. Diakui atau tidak, hari-hari ini gambaran tentang bapak dalam keluarga itu banyak yang rusak total. Ini perlu menjadi pergumulan bapak-bapak. Ini firman Tuhan yang ngomong loh, bukan saya yang ngomong. Jadi bapak-bapak gak usah melotot sama saya. Tugas saya ini hanya menyampaikan firman Tuhan. Kenapa banyak anak-anak sekarang gagal? Ya, mereka masa depannya hancur. Banyak keluarga hancur karena disadari atau tidak, Alkitab berkata kepala keluarga itu nomor satu, di atasnya adalah Kristus. Tapi ini rusak. Rusak semuanya. Malah sekarang banyak istri-istri yang jadi pendoa, istri-istri yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya, maaf ya bapak-bapak, bukan karena saya perempuan, saya membela perempuan. Kenyataan 90% di dunia nyata yang saya temui, orang konseling sama saya, kehilangan fungsi ilahi setiap kepala rumah tangga ini. Dan ini perlu ya bapak-bapak gumuli loh. Karena satu saat engkau akan berdiri di hadapan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab. Siapakah hamba yang setia itu? Tuhan sudah memberikan engkau tugas. Tugas pertama, enggak usah muluk-muluk untuk kau berjaga-jaga. Jagai kawanan dombamu, keluargamu itu. Kalau kau punya anak 2 sama istri 1, berarti kan 3 jiwa yang harus kau jagai bapak-bapak. Amin. Enggak ada yang amin nih bapak-bapak ini. Kalau enggak mau amin pulang saja. Ya sekarang ini udah harus beritakan firman yang benar. Saudara percaya atau tidak, saya temui di dalam pelayanan. Ini yang menjadi penyebab kenapa tingkat perceraian tinggi, kenapa angka depresi naik, anak-anak muda stres. Ya, karena suami sebagai kepala keluarga kehilangan fungsi ilahi. Bagaimana kita mau berjaga-jaga? Ya, dari atas aja udah rusak.
hubunganmu dengan Tuhan hancur. Ya, engkau terlibat dalam dosa, banyak yang berselingkuh, banyak yang tidak ada wibawa ilahi. Tuhan berkata di sini, siapakah hamba yang setia? Ayo, enggak usah muluk-muluk, tugas yang Tuhan beri sesuai Alkitab aja. Saya enggak usah ngomong saudara harus jadi pendeta, saudara harus sekolah Alkitab, itu ketinggian. Kita ngomong yang sehari-hari aja, yang memang Alkitab suruh. Hai kepala-kepala keluarga, engkau adalah imam, engkau adalah kepala dalam keluarga. Karena setelah Kristus itu ada suami, baru setelah suami ada istri dan anak-anak. Itu pekerjaan utama yang Tuhan beri. Ayo, supaya waktu Tuhan datang, engkau itu dianggap hamba yang setia. Tuhan nanti akan datang dan dia akan minta pertanggungan jawab karena kita ini hamba. Ya, siapa hamba yang setia, yang bijaksana, diangkat oleh tuannya. Ke suami sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga itu sudah diangkat oleh Tuhan loh, untuk menjadi kepala. Ya, dan istri menjadi pendoa, penolong bagi keluarga. Istri ini hanya menopang suami ini. Makanya kalau suami sudah kehilangan fungsi, ya itulah ya, kita nggak bisa ngomong lagi saudara. Ya, engkau harus memberi makan. Artinya makan itu apa? Makanan rohani. Ya, kita semua juga terpanggil hari-hari ini. Lalu ayat yang 46 berkata, baca bersama 1, 2, 3. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin. Kita sebagai istri juga ya, menjadi penolong dalam keluarga, menopang suami dan anak-anak. Semua kita terpanggil untuk melakukan firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan katakan, taatilah orang tuamu. Ya, taatilah Tuhan. Ini semua tugas kita. Nanti selanjutnya baru kita bicara tentang karunia. Karena setiap kita juga diberi karunia dan talenta. Itu juga berbicara tentang hamba yang setia, menunggu kepulangan tuannya. Yesus memberikan beberapa perumpamaan tentang kedatangan Tuhan. Di ayat yang lain dia memberikan satu contoh tentang talenta. Waktu dia mau pergi, dia percayakan beberapa talenta. Ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Ingat firman Tuhan berkata, yang lain ini mengerjakan. Apa karunia yang Tuhan beri dikerjakan. Ya, tapi yang punya 1, dia bilang cuma 1 saya punya. Mending saya tanam, saya kubur. Ya, supaya enggak hilang. Nanti kalau tuanku pulang tak kembalikan. Waktu tuannya datang kembali, yang 5 talenta bilang, Tuhan engkau tinggalin aku 5 talenta, aku kerjakan ini menjadi 10. Ya, yang 3 saya kerjakan menjadi 6. Yang 1 ditanya mana? Ini Tuhan tetap 1 karena aku takut nanti hilang. Jadi tak simpen Tuhan. Tuhan bilang apa? Hai hamba yang malas, kau jahat, kau tidak kerjakan apa yang ada padamu. Maka Yesus berkata, kepada siapa yang mempunyai dan mengerjakannya semakin ditambahkan. Tapi kepada mereka yang malas, yang tidak mau kerjakan itu, akan diambil semua yang ada daripadamu saudara. Ayo setelah kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan tugas kita dalam keluarga, baru tanya Tuhan, talentaku ini apa? Jangan sampai ketika Tuhan datang, kau jadi pengangguran. Bekerja bagi Tuhan selama masih siang, kata firman Tuhan. Saya kadang capek saudara, saya kadang juga lelah, saya ini cuma manusia biasa. Saya harus khotbah keliling, saya harus syuting. Kadang waktu capek saya cuma bilang, Tuhan aku kerjakan ini bagimu karena Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik buat hidupku. Karena Tuhan sudah menyelamatkan aku, dengan apa akan kubalas kasih-Mu Tuhan? Ya, jangan jadi Kristen pengangguran dalam kerajaan Allah saudara. Karena salah satu cara kita berjaga-jaga adalah dengan engkau bekerja bagi Tuhan. Amin. Ya. Yang pertama tadi dalam keluarga, melakukan fungsi kita berjaga-jaga. Yang kedua, dengan karunia yang kau punya. Firman Tuhan bilang, kalau karuniamu memberi, lakukanlah itu. Kalau karuniamu mengajar, mengajarlah. Kalau karuniamu menasehati, menasehatilah. Tapi jangan kau tidak kerjakan. Karena setiap kita dipercayakan talenta. Dan itu kita harus kerjakan. Maka siapa yang rajin diberkati, ditambahkan. Tapi kalau saudara malas, saudara gak mau mengerjakan, saudara tujuan hidup kita di dunia ini, goalnya bekerja bagi Tuhan. Soal harta, soal semua-muanya itu cuma bonus yang akan Tuhan tambahkan. Makanya firman Tuhan berkata, jangan kalau kau hidup nih kau cari kekayaan.
Karena itu bonus, kita nggak perlu cari. Alkitab berkata, ya bangsa-bangsa lain mengejar harta, kekayaan, emas dan perak. Tapi Tuhan bilang, bagi orang-orang yang berkenan kepadaku, itu akan ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, harus pertama kali kita harus bekerja untuk Tuhan. Maka selanjutnya itu bonus Bapak Ibu. Apa yang saya alami hari ini, saya tuh nggak pernah cari kaya. Ya, bahkan saya tidak pernah berdoa minta rumah sama Tuhan. Tapi kalau hari ini saya diberkati, ya saya mau katakan itu bonus. Karena barang siapa yang bekerja, dia mendapat upah. Termasuk upah berkat roh jasmani enggak? Iya, itu janji Tuhan. Jangan iri kalau melihat orang diberkati. Tapi bertanya, Tuhan apa yang dia lakukan? Belajar dari kehidupan orang. Oh, dia selama hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bilang, benar ya, kekayaan harta dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Semakin kau kejar harta, semakin kau kejar kekayaan duniawi, semakin tersesat kau karena kau tidak mengenal Allah. Tapi bagi orang-orang yang dikenan Tuhan, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu, makanan, pakaian, ya, itu akan menjadi bonus yang Tuhan tambahkan. Loh, kalau Tuhan yang tambahkan saudara, ya, ini loh kebenarannya saudara. Ya, ayo kita bekerja bagi kepentingan Tuhan, maka semua itu Tuhan tambahkan. Tiba-tiba usahamu diberkati. Karena di dalam dunia ini banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan manusia, dengan otak, dengan logika kita. Tapi Tuhan mengerjakannya ya sesuai dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, dikatakan di sana, ya berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Ayat 47. Aku berkata kepadamu, baca bersama, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wow saudara, waktu kita setia, ya Tuhan itu, Tuhan yang melihat hati, dia gak bisa ditipu. Ya, setia itu bukan cuma sibuk melayani pekerjaan Tuhan begini. Yang pertama melakukan kehendak Tuhan yaitu firman Tuhan dulu. Menjaga hidup dalam kekudusan, menjauhi dosa, mencari perkenanan Tuhan. Setelah itu baru kita kerjakan yang menjadi karunia kita. Ya. Dan dikatakan maka kalau dia setia, dikatakan Tuhannya itu akan mengangkat dia. Semakin Tuhan angkat tinggi hidupmu. Ya, kenapa ada orang-orang yang semakin diangkat tinggi oleh Tuhan? Karena dia setia melakukan tugas yang Tuhan beri. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan, akan tetapi hamba, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya apa? Ya, tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Lalu dikatakan di sana apa? Maka hamba itu, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi, yaitu penghukuman kekal di dalam neraka. Ini adalah nasihat dan peringatan Tuhan buat setiap kita hari ini. Ayo Bapak Ibu, kita sudah mau mengakhiri tahun 2024. Jangan santai dengan hidupmu. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan bijaksana. Biar Tuhan dapati kita menjadi hamba-hamba yang bijaksana. Bukan hamba yang jahat. Tuhan juga gak datang-datang. Ya sudahlah, aku mabok, aku berzina, aku selingkuh, aku gini. Peduli amat dengan pelayanan, peduli amat dengan mengerjakan talenta, peduli amat dengan melakukan. Saudara, maka kau dianggap sebagai hamba yang jahat. Dan pasti berakhirnya di dalam penghukuman di neraka. Di sanalah ada ratapan dan kertakan gigi sampai selama-lamanya.
Biar kita menjadi hamba-hamba yang setia di mata Tuhan. Biar kita mau berkata, pakai hidup kami Tuhan menjadi hamba-Mu. Ya, yang Tuhan cari adalah hati hamba dalam hidup kita. Biar kita kedapatan menjadi hamba yang setia. Minta ampun kalau hari-hari ini kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau, tapi hanya apa yang kita mau. Tapi bilang, Tuhan, kami mau bertobat dan kami mau hidup kami sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita semua mau berkata, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberi kami kekuatan. Kita naikkan pujian.